Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam seperti ini dan para audiens. Nah, di presentasi kali ini saya ingin mempresentasikan tentang laporan penelitian. Yang saya angkat pada laporan penelitian kali ini adalah peran WKRI atau Wanita Katolik Republik Indonesia dalam kehidupan sosial dan kehidupan gereja, terlebih dalam melanting Santo Yohanes Kedungorjo. Nah, latar belakang ini saya ingin melihat bagaimana WKRI ini hadir. Kira-kira apakah WKRI ini hadir hanya kegiatannya hanya rapat mingguan atau cuma arisan atau hanya ya kegiatan kur saja atau kepanitiaan dalam gereja yang sebagai si konsumsi. Nah, saya ingin melihat lebih dalam kira-kira apakah peran WKRI itu hanya itu saja. Nah, ternyata setelah saya melihat, saya menemukan banyak hal. Ternyata PKRI bukan hanya berperan itu saja. Maka dalam penelitian ini, saya akan mempresentasikan bagaimana peran WKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia dalam kehidupan sosial dan kehidupan gereja. Nah, Wanita Katolik Republik Indonesia merupakan organisasi kemasyarakatan perempuan Katolik yang berdiri sejak 26 Juni 1926 di Yogyakarta. WKRI ini berawal dari keprihatinan Raden Ajeng Maria Sulastri Suyadi Sasraningrat Dharma Seputra akan para perempuan yang menjadi buruh pada saat itu, pada masa kolonial Belanda. Dan Raden Ajeng Maria ini melihat bagaimana terdapat tindakan-tindakan yang tidak tepat atau tindakan-tindakan yang tidak adil dalam pekerjaan para perempuan ini sebagai buruh. Maka WKRI ini berlandaskan pada ajaran sosial gereja dan semangat asah, asuh, serta prinsip solidaritas dan subsidiaritas. WKRI ini menjadi wadah hampir 100 tahun, ya 3 tahun lagi 100 tahun ya, bagi para perempuan Katolik untuk mengembangkan iman, potensi diri, dan karya pelayanan bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Dengan misi pemberdayaan perempuan, pengembangan kualitas pengabdian, memperjuangkan kesetaraan gender, dan menjaga kelestarian lingkungan. Itu merupakan misi dari WKRI. Maka WKRI memiliki peran besar bagi gereja dan bangsa. Maka penelitian ini memfokuskan bagaimana peran WKRI khususnya dalam meranting Santo Yohanes Kedungorjo. Santo Yohanes Kedungorjo ini juga merupakan stasi dari paroki Jombang yang terletak di Kabupaten Nganjuk. Dengan hal ini, penelitian ini ingin melihat bagaimana perempuan Katolik menghidupi iman melalui pelayanan sosial dan pastoral atau hidup menggereja. Maka diharapkan penelitian ini membantu dalam memahami WKRI, dalam berkenalan dengan WKRI lebih dalam, serta mendorong perempuan muda untuk terlibat aktif dalam organisasi ini. Karena WKRI ini sejatinya bukan berisi ibu-ibu saja, tetapi menurut ADART WKRI, anggota WKRI dapat merupakan para perempuan Katolik yang berumur minimal 18 tahun. Maka harapannya penulis atau saya itu para kaum muda memahami, lebih mengenal, oh ternyata WKRI itu seperti ini, kegiatannya seperti itu dan sebagainya. Maka langsung saja kita masuk ke permasalahan. Saya memiliki 2 permasalahan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kehidupan sosial dan menggereja sebagai anggota PKRI? Saya ingin mencari lebih dalam kepada para anggota PKRI, para responden saya, sehingga
kira-kira bagaimana mereka memahami maksud dari kehidupan sosial dan menggereja sebelum mereka melakukan kehidupan sosial dan menggereja. Nah, setelah mereka memahami apa maksud dari kehidupan sosial dan menggereja, mereka saya ajak untuk memikirkan, berbagi tentang bagaimana sih peran atau keterlibatan apa yang dimiliki BKRI dalam kehidupan sosial dan menggereja. Dan responden saya ini ada 3. Yang pertama merupakan ketiga ini merupakan anggota aktif dari WKRI Ranting Gederejo. Yang pertama merupakan ketua dari WKRI Ranting Gederejo, Ibu Rumiasih. Lalu kedua merupakan sekretaris, Ibu Gosyah. Dan yang ketiga merupakan uh, seksi sosial dari WKRI Ranting Gederejo, yaitu Ibu Maria Yusefa. Maka dari permasalahan tersebut muncul tujuan penelitian. Saya ingin mencari tahu dan mengajak untuk ibu-ibu WKRI ini menjelaskan bagaimana pengertian hidup sosial dan menggereja sebagai anggota WKRI. Lalu sehingga dari sana mereka dapat menguraikan peran atau keterlibatan WKRI dalam kehidupan sosial dan menggereja. Nah, kita masuk ke pembahasan pengertian. Nah, kira-kira ibu-ibu ini apakah mengetahui dengan betul tentang kehidupan sosial? Nah, dari wawancara ini saya memiliki beberapa poin bahwa mereka memahami bahwa PKRI dipandang sebagai perwujudan nilai Kristiani dalam masyarakat. Lalu PKRI juga memiliki peran sosial yang nyata, yaitu melayani, bersaksi, dan menghadirkan kasih Kristus. Maka WKRI tidak boleh hanya untuk internal gereja, tetapi aktif dalam dinamika sosial. Maka dari itu WKRI dipanggil untuk admisio, bermisi keluar dan mewartakan kabar sukacita bagi masyarakat. Dari sini mereka memahami bahwa kehidupan sosial ini bukan tidak lagi berkutat pada kehidupan gereja, namun kehidupan sosial ini mereka memahami bahwa ya kita harus keluar, kita harus admisio, seperti halnya gereja juga mendorong umatnya untuk bermisi keluar, menghadirkan gereja sukacita itu sendiri, sehingga gereja menjadi garam dan terang, sehingga WKRI ini juga menjadi garam dan terang bagi masyarakat sekitar, bukan bagi dirinya sendiri. Nah, lanjut. Bagaimana mereka memahami tentang kehidupan menggereja? Apakah kehidupan menggereja ini sebatas pergi ke gereja lalu pulang? Nah, sepertinya tidak. Nah, itu. Mereka memahami bagaimana kehidupan menggereja itu artinya terlibat aktif dalam pastoral, liturgi, dan pengembangan iman. Maka kehidupan menggereja anggota WKRI itu mencakup pelayanan liturgis, pengembangan iman, devosi, dan terutama pelayanan pastoral. Lalu kita masuk ke dalam bagaimana kita memahami peran ibu-ibu ini, bukan hanya memahami peran, tapi ibu ini bersharing tentang bagaimana sih tindakan nyata atau peran WKRI dalam kehidupan sosial. Yang pertama, yang telah mereka lakukan, yang pertama ialah mengunjungi orang sakit. Kunjungan orang sakit ini bukan hanya kunjungan eh, sesama anggota WKRI atau sesama anggota gereja, stasi, atau umat, tetapi kunjungan orang sakit ini juga dilakukan oleh mereka kepada saudara-saudari kita yang beragama lain, saudara-saudari mereka yang beragama Muslim. Apabila ada saudara-saudari kita yang beragama Muslim, maka mereka juga melakukan kunjungan. Nah, selain itu, mereka juga merawat jenazah apabila ada umat yang telah meninggal. Nah, dalam hal sosial, mereka juga melakukan bakti sosial. Lalu, dalam setiap minggu kedua, mereka juga melakukan seminar atau pelatihan bagi anggota WKRI itu sendiri. Terkadang mereka juga berkolaborasi dengan ibu-ibu PKK untuk
melakukan seminar atau pelatihan demi memperkembangkan anggota atau perempuan, bukan hanya WKRI tapi juga perempuan yang di luar dari organisasi WKRI. Lalu mereka juga melakukan sumbangan pendidikan, yaitu berupa jimpitan di minggu kelima. Dalam rapat, mereka melakukan jimpitan sehingga sumbangan pendidikan ini dapat membantu anak-anak, bukan hanya dari anak-anak gereja, tetapi juga bagi anak-anak di luar gereja yang membutuhkan. Nah, mereka juga melakukan kerja bakti di setiap hari Minggu. Karena kenapa kok hari Minggu? Karena setiap hari Sabtu, mohon maaf. Ya, setiap hari Sabtu. Lalu mereka juga melakukan pembagian sembako setiap Prapaskah. Nah, dari peran-peran ini dapat terlihat bagaimana WKRI itu bukan hanya berperan bagi gereja, bukan hanya berperan bagi anggota WKRI itu sendiri, tapi juga saudara-saudari kita yang Muslim, bukan tetangga ya, tapi tepat saudara-saudari kita yang Muslim yang beragama lain. Maka ya memang benar peran WKRI itu bukan hanya bagi gereja tetapi bagi masyarakat, terlihat ya begitu. Lalu peran WKRI dalam kehidupan menggereja, ternyata WKRI juga berperan aktif dalam kehidupan menggereja, bukan hanya datang misa lalu pulang, tidak. WKRI juga melayani gereja dalam kepanitiaan kegiatan gereja, baik itu Paskah, Natal, HUT WKRI, HUT hari ulang tahun gereja atau hari ulang tahun kemerdekaan. Malah kebanyakan dari kegiatan-kegiatan tersebut itu dipanitiai oleh WKRI sendiri. Seperti halnya ketika kegiatan kemerdekaan ada lomba, nah panitianya itu ya dari WKRI itu sendiri. Baik dalam hari ulang tahun gereja itu juga panitianya juga dari WKRI itu sendiri. Jadi WKRI dalam kematian bukan hanya sebagai si konsumsi, kan biasanya ibu-ibu sebagai si konsumsi saja, tidak. Tapi WKRI ini juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang lain, terlibat dalam kepanitiaan yang mereka kelola sendiri itu. Nah, lalu dalam perayaan Ekaristi, mereka juga bukan hanya melayani dalam KUR, tetapi juga melayani dalam lektor, mazmur, dan sebagainya. Nah, lalu mereka juga melakukan kunjungan umat. Kunjungan umat ini bukan hanya tadi yang kunjungan orang sakit, tetapi kunjungan umat ini juga bagi mereka saudara-saudari atau sesama umat yang lama tidak ke gereja, sehingga mereka peduli dan menyapa. Nah, tindakan pastoral ini yang selalu mereka lakukan dalam organisasi WKRI. Lalu ya menghias altar. Ya, altar menjadi tugas dan kegiatan dari organisasi WKRI. Lalu setelah melihat bagaimana pengertian, bagaimana peran. Nah, sekarang kita melihat bersama bagaimana tantangan dari organisasi WKRI ini yang telah berjalan. Nah, tantangan ini ditemukan ada 4 tantangan. Yang pertama tentang tantangan komunikasi. Hal ini terjadi karena WKRI bukan hanya beranggotakan ibu-ibu muda, tapi juga ibu-ibu yang sudah lansia. Meskipun mereka yang sudah lansia, tetapi mereka juga memiliki semangat yang tinggi dengan ibu-ibu muda. Nah, maka dalam berkegiatan mereka selalu mendapati kesulitan dalam tantangan, seperti halnya memberi pengumuman kalau ibu-ibu muda ini dan muda mereka yang telah melek digital terutama dan mudah mendapatkan pengumuman dari grup WhatsApp ya, dan kita memberikan mendapat pengumuman dari grup WhatsApp. Nah, sedangkan ibu yang telah lansia ini, anggota yang telah lansia ini berumur ini tidak memiliki WhatsApp, sehingga kesulitan bagi pengurus untuk memberikan pengumuman kepada mereka.
Maka solusinya mereka selalu memberikan pengumuman ketika eh, setelah misa atau setelah doa lingkungan begitu. Lalu tidak ada regenerasi. Nah, ini yang jadi salah satu sorotan bagi saya. Karena sebenarnya yang saya katakan tadi, menurut ADART WKRI, anggota WKRI itu minimal berumur 18 tahun. Nah, hal ini tidak diketahui oleh kaum muda. Terkadang mereka yang muda menganggap, terlebih saya, menganggap bahwa WKRI ya isinya ya ibu-ibu, mereka yang telah menikah. Terkadang pun mereka yang baru menikah itu enggan untuk bergabung dalam WKRI, mereka malah memilih untuk membentuk kelompok sendiri, yaitu KKM, keluarga KMK, keluarga muda Katolik. Mereka enggan untuk bergabung dalam WKRI karena mereka menganggap itu isinya hanya ibu-ibu, itu isinya hanya orang-orang tua, ibu rumah tangga. Tapi ternyata tidak. Mereka yang belum menikah, yang penting berumur 18 tahun dan telah dibaptis, itu dapat menjadi anggota WKRI. Maka tantangan yang mereka hadapi tidak ada regenerasi, tidak ada minat dari eh, kaum muda, para wanita muda untuk bergabung ke WKRI, sehingga ya tadi masih ada generasi generasi old, generasi generasi tua yang masih dengan semangat tinggi untuk mengikuti PKRI. Nah, lalu tantangan berikutnya yang mereka hadapi ialah tantangan kesetaraan gender. Karena mereka ini perempuan, karena mereka ini wanita, terkadang mereka juga dianggap remeh oleh orang sekitar. Ya, anggapan meskipun sekarang banyak kesetaraan gender, tapi anggapan ini, persepsi ini tetap ada dan menjadi tantangan bagi mereka. Wah, WKRI, wanita, para perempuan, para ibu, apa bisanya apa? Apa mungkin bisa dia seperti contoh mengelola kegiatan, terus ini ditaruh di konsumsi saja. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Maka dalam menghadapi tantangan tersebut, WKRI Lanting Sidoarjo itu eh, membuktikan bahwa mereka juga bisa eh, berperan aktif, itu memberikan diri, itu mereka juga bisa berperan aktif memberikan diri, bukan hanya sebagai si konsumsi saja, tapi juga bisa mengelola sebuah kegiatan. Nah, itu lalu muncul kecemburuan sosial, bukan hanya dari sesama anggota, tapi juga dari umat yang lain, sehingga muncul penilaian negatif. Kadang ketika mereka terlalu aktif, mereka juga uh, dicurigai, ini mungkin kepentingan pribadi, ini cari muka lah kepada Romo, ini beginilah begitulah. Nah, muncullah kecemburuan sosial ini dalam sesama anggota WKRI atau sesama anggota gereja itu. Nah, ini tantangan yang mereka harus hadapi. Maka dari tantangan tersebut muncullah harapan. Yang pertama yaitu mengedukasi kaum muda agar tertarik ke dalam untuk bergabung menjadi anggota WKRI, lalu diterima di masyarakat. Ya, meskipun mereka di tengah melakukan kegiatan, harapannya WKRI juga selalu diterima di tengah masyarakat. Lalu keberanian bersosial, karena itu tadi ada tantangan kesetaraan gender diremehkan, maka harapannya anggota WKRI ini tetap berani untuk melakukan kegiatan sosial. Lalu WKRI harapannya semakin berkembang, semakin memiliki semangat yang semakin semangat dalam melayani dan semakin semangat dalam berkarya. Karena WKRI ini hadir untuk menjadi pelayan seperti halnya Yesus yang datang ke dunia jadi pelayan, bukan menjadi pelayan, bukan untuk dilayani. Nah, yang terakhir harapannya mereka ada regenerasi dari kaum muda, maka perlu edukasi terlebih dahulu sehingga mereka mengetahui, oh ternyata PKRI ini bukan hanya anggota
ibu-ibu atau bukan hanya ibu-ibu rumah tangga, tetapi juga eh, kaum muda yang berumur 18 tahun. Oh ya, ternyata boleh. Dari situ harapan yang mereka sharingkan, mereka bagikan kepada saya dalam wawancara. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa WKRI Ranting Kedungrejo ini bukan hanya organisasi yang berfokus pada pelayanan gereja, tapi juga aktif dalam pelayanan sosial kemasyarakatan. Sehingga gereja hadir dan semangat admisio tersebut selalu digaungkan dan selalu dilakukan oleh WKRI sendiri. Para anggotanya menyadari peran penting mereka dan dengan rela mengabdikan diri dalam berbagai karya pelayanan. WKRI ini menjadi wadah bagi para perempuan Katolik untuk bertumbuh, berkarya, dan melayani, terlebih dalam program-program yang mendorong pengembangan diri serta keterlibatan pastoral dan sosial. Dalam praktiknya, WKRI Ranting Kedungrejo ini telah menghidupi semangat visi misi organisasi mandiri, sosial aktif, memiliki kekuatan moral, serta kemanusiaan. Pelayanan mereka nyata terlibat dalam berbagai kegiatan sosial maupun kegiatan menggereja. Dengan demikian, WKRI bukan hanya tempat rapat atau arisan, tetapi merupakan organisasi yang hadir untuk gereja, masyarakat, dan anggota itu sendiri, sekaligus menjadi motor penggerak dan dalam kehidupan sosial dan kehidupan menggereja di Stasi Santo Yohanes Kedungrejo. Sekian presentasi saya. Apabila ada kurangnya, saya mengucapkan mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat berguna bagi para audiens sekalian. Nah, sendirian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih.